saya Siti Lutfiani Zakia. Saya di sini sebagai ketua dalam usaha Ketapang Manisku. Di sini saya tidak sendiri, saya pun dibantu oleh rekan saya yang lainnya, yaitu Della di bagian finance, Sally di bagian marketing, serta ibu saya sendiri di bagian produksi. Awal mula kami membentuk usaha Ketapang Manisku ini karena kami melihat banyaknya minat masyarakat akan makanan ringan yang aman di kantong serta aman untuk dikonsumsi. Nah, Ketapang Manisku ini aman dikonsumsi karena kami menggunakan bahan-bahan berkualitas serta tanpa bahan pengawet. Nah, kami pun menyajikan aneka varian rasa lainnya sehingga orang-orang yang mengkonsumsi Ketapang Manisku ini tidak mudah bosan. Sebagai ketua dalam usaha Ketapang Manisku ini, saya melakukan perencanaan usaha secara matang. Tak lupa saya pun memberikan kesempatan kepada rekan saya yang lainnya untuk memberikan masukan dan saran agar dapat mencapai tujuan bersama-sama. Di sini pun saya mengkoordinir, mengontrol rekan saya yang lainnya, memberikan motivasi, serta memberikan dukungan kepada mereka. Jika ada masalah pun, saya pun akan mengikut sertakan mereka agar kita dapat mencapai tujuan secara bersama-sama, serta dapat menemukan jalan win-win solution. Karena sebagai ketua dalam usaha Ketapang Manisku ini, saya harus mengontrol baik itu dalam penjualan, keuangan, serta bagian produksi agar dapat berjalan dengan semestinya dan dapat mencapai tujuan bersama. Manisku, manisnya pas, harganya pas, dan rasanya pasti nagih. Merupakan makanan ringan atau makanan kering yang baik dikonsumsi oleh semua umur karena memiliki rasa yang manis dan enak di lidah. Ketapang Manisku merupakan makanan yang dapat dijangkau tanpa harus menguras kantong, yaitu dengan harga 2.000 hingga 60.000 per bungkusnya dapat Anda nikmati dan rasakan rasa manisnya. Ketapang Manisku memiliki varian rasa yang beragam-ragam, yaitu dapat dipesan secara langsung menurut selera masing-masing maupun rasa original seperti kelapa, keju, dan lain sebagainya. Ketapang Manisku memiliki 6 varian ukuran yang dapat dikonsumsi oleh semua orang, yaitu 30 gram, 125 gram, 62,5 gram, 250 gram, 500 gram, serta 1 kg. Ketapang Manisku dipasarkan melalui toko-toko kecil, toko-toko yang ada di perumahan maupun di pinggir jalan, kepada setiap orang yang kami jumpai, rekan kerja kami maupun teman-teman yang kami kenal, dengan warung-warung perumahan tentunya, dengan toko-toko makanan kering atau makanan ringan, snack-snack, serta toko-toko roti lainnya. Dan lagi, kami juga akan memasarkan dalam waktu dekat ke kantin-kantin sekolahan, kantin-kantin kampus. Ketapang Manisku memiliki rasa yang manis, tanpa bahan pengawet, halal dikonsumsi, serta tanpa menguras kantong Anda. Rasa yang manis dengan varian rasa yang nikmat membuat lidah bergoyang, serta gurihnya yang sangat menagih membuat Anda terus-terus menikmati Ketapang Manisku. Dalam waktu dekat, kami akan melakukan promosi baik door to door, rekan kepada rekan, teman-teman yang kami jumpai, teman-teman yang kami kenal, serta kepada orang-orang yang tidak kami kenal di pinggir jalan maupun orang-orang di toko-toko nantinya. Lalu, kami akan juga dalam waktu 3 bulan akan mengevaluasi serta akan melakukan promosi online melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, serta WhatsApp, yaitu melalui pesan singkat kepada teman-teman yang atau rekan-rekan kami yang belum kami dapat jangkau secara langsung maupun belum dapat kami jumpai secara langsung. Untuk itu, dalam 1 bulannya kami menargetkan 55 kg untuk Ketapang Manisku diproduksi atau sama dengan 3.355 bungkus yang akan kami produksi selama 1 bulannya. Untuk itu, tanpa harus menguras kantong Anda, dengan rasa yang manis, dengan rasa yang gurih, membuat Ketapang Manisku dapat dinikmati oleh semua orang tanpa terkecuali. Ketapang Manisku, manisnya pas, harganya pas, dan rasanya pasti nagih. Halo, saya Della Sabitri. Di sini saya sebagai finance dalam usaha kami yang berjudul Ketapang Manisku.
job desk saya di sini menghandle keuangan dalam usaha bisnis kecil kami. Oh iya, pertama-tama untuk modal awal kita membutuhkan 25 juta selama setahun. Kami mengajak teman-teman untuk support usaha kami atau membantu modal kami, dan kami percaya pasti bisnis ini akan berjalan lancar dan ada keuntungannya. Lalu 25 juta itu untuk apa sih? Biasanya kita pergunakan untuk biaya bahan baku di awal untuk kita memproduksi ketapang manisku. Lalu untuk biaya-biaya lainnya seperti advertising atau operasional. Advertising ini biasanya kita melakukan penawaran mungkin di medsos kami seperti Instagram, WA, dan itu pastikan membutuhkan kuota pulsa. Lalu operasional misalnya biaya perjalanan untuk marketing, menawarkan dari warung ke warung, pastikan membutuhkan biaya perjalanan atau seperti bensin. Nah, itu modal untuk perputaran kita selama kita usaha sebelum kita mencapai untung. Biasanya di awal usaha pasti kita harus berani rugi dulu. Makanya kita membutuhkan modal 25 juta. Lalu untuk laporannya kita sih sederhana, paling arus kas ya, cash flow seperti biasa hari-hari. Kita habis berapa untuk biaya operasional atau biaya bahan baku, dan juga pemasukannya berapa. Lalu nanti kita rinci dikurangi di laporan rugi laba untuk mencari keuntungan kita setiap bulannya. Sebenarnya sih sederhana. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh Kak Sally sebagai marketing, dengan packaging kita, dari ukuran kita, semuanya harganya ekonomis insya Allah, karena kita dagang dari harga untuk mulai anak-anak seperti 2.000 dan sampai 60.000 untuk ibu rumah tangga ukuran 1 kilo. Nah, bahan bakunya itu kita pasti awalnya menggunakan ukuran seperti 55 kilo ketapang. Nah, 55 kilo ketapang itu nanti untuk didistribusikan di awal ramalan pasaran kita itu 10 warung oleh tim marketing. Nah, 10 warung itu nanti kita taruh beberapa bungkus dari 55 kilo ketapang, kita buat beberapa ukuran dari tadi mulai anak-anak sampai orang tua. Nah, dari 55 kilo ketapang itu kita membutuhkan modalnya itu untuk bahan bakunya sekitar 2.300.000. Nah, 2.300.000 ini belum sama biaya lain-lain yang operasional, baru hanya biaya bahan baku. Itu sih 55 kilo ukurannya untuk 1 bulan ya, karena kita coba dulu. Nah, terus lalu untuk pemasarannya pasti nanti 10 warung yang tadi oleh Kak Sel bakalan dipemasarkan, dan untuk penjualannya kita harga jualnya itu paling kita ambil 10% dari biaya bahan baku itu. Kita di sini ingin untung kecil tapi kita laku karena kita mengandalkan rasa. Boleh harga ekonomis tapi kita nggak murahan, jadi seperti itu. Jadi nanti hitungan laba ruginya kita sederhana, dari biaya bahan bakunya itu dari harga penjualan yang tadi 10% dari biaya bahan baku dikurangi bahan baku, jadi udah kelihatan kan kita keuntungannya cuma 10%. Belum lagi nanti kita dipotong sama biaya administrasi operasional sama advertising ya. Kita sih berusaha semoga bisnis kami lancar karena kita harga ekonomis, dan kita juga sudah memikirkan keuntungan yang bakalan kita ambil berapa. Jadi untuk dalam finance seperti itu, sederhana.